Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bung Meldi Rendra? Baik, Bung Firdaus, ini pemilu kita nih terlalu maskulin ya. Padahal kan bunga-bunga pemilu itu kan ada perempuan yang bersuara lantang, kemudian dia speak up tentang masalah susu, masalah beras, masalah ya sehari-hari di dapur, Bung Firdaus. Ini yang belum muncul nih ceritanya muluk-muluk Indonesia maju, tapi cerita-cerita di dapur nggak keluar, Bung Firdaus. Ini sebenarnya pemilu yang aneh di tahun 2024. Iya, jadi kalau kita lihat dari terutama dalam representasi tim tim sukses ya Bung Meldi ya, tim Ya, kampanye ya. Jadi kita lihat dari tiga pasangan ini termasuk yang terakhir pasangan Amin gitu ya, tim kampanye nasional itu relatif lebih banyak diwakili atau 90% lebih kalau saya katakan Bung Meldi. Itu ya. isinya adalah bapak-bapak dan laki-laki semua gitu. Mm-mm. Sementara tim perempuannya gitu ya atau serikandinya atau apa namanya kaum-kaum milenial muda atau Gen Z perempuannya itu tidak tidak muncul sama sekali. Ini ada apa dengan pasangan masing-masing tim ses baik itu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud atau Anies Mohaimin gitu ya, apakah mereka tidak merasakan bahwa perempuan merupakan salah satu setengah dari pemilih itu, dan kemudian yang kedua suara perempuan sangat sangat terkait dengan situasi-situasi atau persoalan-persoalan keseharian di dapur, kemudian persoalan kesehatan, pendidikan begitu. Nah, kalau mereka menganggap ini sebagai bagian dari representasi dari persoalan Indonesia, maka mau tidak mau gitu dalam tim suksesnya, tim kampanye nasionalnya atau co-captainnya gitu ya, atau tim pemenangannya itu juga harus ada suara-suara perempuan yang direpresentasikan dengan tokoh-tokoh figur-figur perempuan Bu Meldi gitu. Nah, memang ini juga mungkin yang kita lihat sebagai salah satu frame berpikir dari masing-masing mungkin capres cawapres begitu ya, atau bagaimana mengedepankan persoalan ini. Mereka belum banyak mengadopsi atau mengamini persoalan-persoalan yang kesehariannya itu dialami oleh ibu-ibu apa ya, ibu-ibu atau perempuan di rumah atau saudara kita yang perempuan gitu, sehingga tim pemenangannya bahkan kalau kita lihat dalam betul dalam beberapa isu sudah dimunculkan, tapi dalam konteks representasi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka sadar akan kesetaraan gender, begitu memberikan perhatian yang lebih kepada isu-isu perempuan atau persoalan-persoalan kerumah tanggaan, Bung Meldi. Itu tidak hanya secara fisik perempuan sebagai tim pemenangan gitu, Bung Firdaus ya, yang ada di situ. Isu-isu gender juga nggak ada, Bung Firdaus. Ya, kita bisa lihat itu isu-isu gender yang ini ya, yang underline, yang bold gitu ya, itu nggak muncul di apa konsep-konsep yang mereka tawarkan gitu ya. Nah, ini kan jadi isu-isu maskulin lagi. Ini yang perlu kita koreksi ke tiga-tiga capres ya. Munculkan isu-isu perempuan ya dan isu-isu yang terkait dengan gimana perempuan punya tempat, punya posisi lebih dalam pesta demokrasi kali ini. Iya, walaupun kalau kita lihat dari dokumentasinya Bu Meldi ya, dari dokumen visi misi program kerja gitu ya, tiga pasangan ini sudah mulai menarasikan terkait dengan isu-isu perempuan, isu equality, persamaan gender, persamaan dalam dunia kerja, bahkan termasuk dalam beberapa program-program populis yang menstimulus perempuan begitu. Walaupun dalam narasi atau kampanyenya itu belum banyak dimunculkan Bu Meldi. Jadi saya melihat terutama dari sisi penajaman-penajamannya. Jangan-jangan isu perempuan atau terkait gender ini hanya sekedar pemanis atau pelengkap saja. Sementara isu-isu yang lain itu lebih banyak diwakili oleh konteks apa ya, narasi atau pisau analisis yang mewakili sisi maskulin, sisi kaum kaum pria Bu Meli gitu. Nah, ini juga mungkin gitu ya, walaupun sekali lagi kita bisa lihat representasi dari tim kampanyenya baik itu di pusat atau daerah gitu ya, saya katakan kenapa gitu ya tidak banyak mengadopsi perempuan sebagai bagian dari orang yang melakukan determinasi, orang yang melakukan apa ya, analisis termasuk mendesain program-program atau rencana kerja ataupun juga nanti rencana-rencana dalam sosialisasi kampanye kepada publik Bu Meldi. Nah, yang kedua memang kalau dilihat dari tim-tim ini begitu ya, ini juga menggambarkan masih terbatasnya mereka dalam membedah persoalan-persoalan perempuan, persoalan-persoalan kekinian. Padahal kalau kita lihat dalam konteks global Bu Medi gitu ya, contoh begitu ya, bagaimana perempuan itu harus disamakan, dianggap sama gitu. Paling tidak kalau kita lihat dalam konteks politik gitu ya, mereka tidak lagi bicara jatah 20-30%, mereka sudah menyatakan equal gitu ya. Tidak saja dalam posisi, tapi juga dalam konteks misalnya reward ataupun juga
semacam remunerasi atau gaji begitu. Bahkan bagaimana mereka meletakkan perempuan itu bagian dari decision making, Bu Meldi, gitu. Terutama untuk isu-isu yang aktual, isu-isu yang global gitu. Dan kita belum melihat itu, walaupun dalam sisi formalitas di atas kertas itu sudah dituliskan atau dirasikan secara global, secara kasar begitu ya. Tapi detailingnya kita belum melihat itu. Terutama bagaimana menarik perempuan-perempuan bekerja di ibu kota atau perempuan-perempuan yang di daerah apa namanya pedesaan gitu ya, tidak saja mengurus anak tapi juga bagian dari menyambi sebagai bagian dari pekerjaan menopang kerja-kerja dari para suami atau kaum lelaki, Bu Meldi gitu. Jadi saya pikir kalau memang nanti bisa diperkuat gitu ya, terutama dalam perbaikan apa namanya rencana kerja atau program-program kerja, termasuk dalam konteks pendekatannya begitu ya, maka kita akan menemukan gitu pendekatan-pendekatan atau tawaran program kerja yang semakin komprehensif dari tiga pasangan ini, Bu Meli. Bukan hanya bicara sesuatu yang sifatnya populis, bicara sesuatu yang sifatnya apa ya penuh dengan semangat atau keheroikan begitu, tetapi juga persoalan-persoalan yang jauh lebih menyeruak tidak saja di depan rumah, tapi juga masuk ke dalam rumah, ke dapur, gitu ya, persoalan-persoalan keseharian, begitu, persoalan-persoalan yang menjadi beban besar kaum perempuan Indonesia, Bu Meldi. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah bangsa kita ya, zaman Orde Lama atau zaman kemerdekaan pun gerakan-gerakan perempuan ya yang ada di Orde Lama, misalnya gerakan Gerwani misalnya, Bung Firdaus, organisasi apa pengajian-pengajian Islam di Orde Lama tuh dia punya gairah yang besar ya di gerakan-gerakan perempuan. Kemudian di zaman pembangunan zaman Pak Harto itu gerakan perempuan uh, diejawantahkan dalam bentuk-bentuk program-program berencana. Sebenarnya itu kan pembelaan untuk kaum perempuan, juga ibu PKK gitu atau organisasi lain tentang masalah-masalah perawatan anak segala macam itu ada di masa Pak Harto. Nah, di masa sekarang itu dia belum menemukan sebuah program-program kunci yang bisa mendorong perempuan Indonesia ini punya kiprah yang sama dengan para laki-laki gitu, Bung Firdaus. Ini yang saya belum mendapat ya secara clear, secara nyata gitu ya, yang bisa diadu antar tiga capres ini masalah-masalah perempuan ini ya. Jadi ini yang tidak terlihat sama sekali ya. Ya, isu-isu yang muncul masih di seputar-seputar elit yang dia kunjungin, dia bicara tentang elit itu kita akan melakukan ini segala macam. Dan kalau kemudian dia pindah ke elit ini dia akan bicara tentang komunitas elit itu ya, segala macam sehingga yang common people ini belum dapat sentuhan sama sekali. Common people di belahan di sisi perempuannya, Bung Firdaus, ini yang belum kita dapat. Iya, seperti kalau kita ingin ukur ya, Bung Meli, sejauh apa sensitivitas mereka terhadap isu perempuan atau rumah tangga terutama, saya bisa melihat salah satu indikatornya adalah paling tidak hadirnya beberapa semacam apa ya, semacam speaker atau semacam juru bicara dari perempuan, Bung Meli, dan itu yang menjadi ujung tombak dalam menyampaikan cita-cita atau program-program mereka. Dan kalau kita lihat dari tiga pasang ini, totalnya tidak ada. Kita boleh sebutkan gitu, mulai dari Anies, kemudian dari Ganjar, Prabowo gitu ya, jubirnya atau yang menyampaikan apapun termasuk merespon isu, itulah kaum laki-laki, Bu Meldi. Gitu. Nah, pertanyaan kita apakah memang isunya memang terkait dengan kompetensi kaum laki-laki saja atau tidak ada isu yang terkait dengan perempuan begitu ya, begitu. Itu juga menjadi satu soal begitu. Jangan-jangan memang yang baru dielaborasi, yang baru dipertanyakan adalah persoalan-persoalan yang memang diidentifikasikan atau diasosiasikan sebagai bagian dari kerja-kerja kaum laki-laki begitu. Sementara kaum perempuannya belum ada gitu. Dan saya pikir gitu ya, sudah saatnya juga para aktivis perempuan gitu ya, kaum-kaum yang mengatakan menuntut kesetaraan, kemudian meminta perlakuan yang lebih adil, tidak saja dalam kesempatan kerja berekspresi ataupun juga menggapai apapun, tetapi juga perlindungan terhadap perempuan begitu ya, untuk mulai berbicara kepada masing-masing pasangan ini, Bu Meldi gitu. Dan saya lihat kita belum menemukan itu gitu ya. Kalau kita katakan Yeni Wahid, Kofifah gitu, itu merupakan simbol politik, bukan dari simbol representasi dari persoalan perempuan begitu. Nah, apakah mereka akan mendekati atau memberikan semacam ruang gitu ya, ruang aspirasi kepada tokoh-tokoh perempuan atau persoalan-persoalan perempuan atau persoalan ibu-ibu begitu ya? Saya pikir yang kita tunggu begitu. Nah, kita lihat siapa yang paling gesit, yang paling representatif, yang paling bisa menawarkan ide-ide yang paling komprehensif untuk persoalan perempuan dalam 5 tahun ke depan begitu ya, yang bisa diterima hati ibu-ibu atau emak-emak di rumah begitu, baik di kota ataupun di desa begitu ya, maka bisa jadi mereka akan mendapatkan popularitas yang lebih baik gitu ya, dan bisa jadi
mereka mendapatkan limpahan-limpahan suara, Bung Meldi. Ada dua titik-titik penting ya kalau capres-capres ini datang, Bung Firdaus, ya, untuk urusan perempuan. Satu, ini saya berharap banyak capres mendatangi pabrik-pabrik konveksi, pasti banyak perempuannya, ya. Dia datang, dia ngobrol di situ dengan perempuan. Yang kedua, dia juga harus datang ke tempat-tempat wanita tunasusila, Bung Firdaus, untuk dia mendapat insight untuk masalah wanita tunasusila ini, supaya dia juga lebih mengakar gitu ide-ide apa yang bisa bikin sebuah program untuk perempuan, untuk martabat perempuan, untuk lapangan pekerjaan perempuan, dan untuk keluarga, karena perempuan adalah ibu buat anak-anaknya, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kantong-kantong di mana persoalan-persoalan mendasar perempuan itu terjadi, buruh garmen gitu ya, atau sektor manufaktur yang banyak mempekerjakan perempuan. Gitu. Termasuk juga kalau kita lihat sekarang gitu ya, sektor-sektor informal, bahkan untuk sektor-sektor yang kita anggap bagian dari stereotip begitu dalam konteks pembangunan begitu ya, di mana perempuan banyak terlibat di sana. Dan saya pikir tetapkanlah untuk segera melakukan intervensi, melakukan sosialisasi begitu untuk melihat kira-kira persoalan apa yang paling terjadi pada dunia perempuan gitu. Karena kalau kita bicara kemajuan Indonesia 2045, Bu Aldi, salah satu indikatornya kan kita bicara pertumbuhan ekonomi gitu ya, agregat ekonomi. Nah, sementara kalau kita lihat sebagian besar ekonomi kita juga ditopang oleh perempuan. Nah, perempuan notabene produktivitasnya masih rendah gitu ya, yield-nya masih rendah, kemudian juga dalam sisi pendidikan, kesehatan gitu ya, bagaimana reward-nya begitu juga masih rendah gitu. Dan kalau itu bisa mereka cover, mereka bisa dorong gitu ya, maka kita bisa meyakinkan, oh iya, cita-cita Anda untuk pertumbuhan ekonomi sekian persen, 6-7%, atau bicara Indonesia maju, Indonesia emas gitu ya, itu bisa direalisasikan. Karena apa? Karena Anda juga men-tackle salah satu persoalan mendasar dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama dalam keterlibatan perempuan, begitu. Bicara tentang resource, kualitasnya, kemudian bagaimana intervensi untuk menjamin hak-hak mendasar mereka, Bu. Jadi saya pikir ini yang kita tunggu, gitu. Kita harapkan masing-masing punya gitu ya, program-program, punya pendekatan-pendekatan, tidak hanya representasi dari timnya atau orang-orangnya, tapi juga membahasakannya kepada kelompok-kelompok atau kaum-kaum perempuan yang ada di Indonesia, Bu. Oke, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.